pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti kebaktian online Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-8 dalam kuarter 4. Saya, Felicia, akan memimpin acara kebaktian pada Sabat ini. Kita akan memulakan sesi sekolah Sabat dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Molly. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Ratna. Seterusnya, cerita kanak-kanak pada Sabat ini akan dibawa oleh pengarah Jabatan Kanak-kanak Mission Puan Yvonne Jabeng. Ringkasan pelajaran Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Howard Henny. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Dishe. Tiada sahabat setia selain Kau Yesus, tiada kasih setia selain kasih-Mu. Yesus, Yesus, Kau mengasihiku, Kau angkatku dari kegelapan. Bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah sesuai kehendak-Mu. Bentuklah aku Tuhan, bentuklah aku Tuhan, bentuklah sesuai rencana-Mu. Tiada sahabat setia selain Kau Yesus, tiada kasih setia selain kasih-Mu. Yesus, Yesus, Kau mengasihiku, Kau angkatku dari kegelapan. Bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah sesuai kehendak-Mu. Bentuklah aku Tuhan, bentuklah aku Tuhan, bentuklah sesuai rencana-Mu. Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua. Tajuk berita mission kita pada pagi ini ialah 3 serangan atas pembelajaran kitab suci. Pendeta Samson sedang menyampaikan satu sesi pelajaran kitab suci dari buku Wahyu kepada Puan Alka dan 14 ahli keluarga dan saudara mara dia di dalam bilik tidur yang amat luas dalam rumah Puan Alka di bandar Amritsar, negara India. Pendeta Samson berdiri di hujung sisi bilik memegang sebuah buku kitab suci di tangannya. Sementara dia berbicara kepada ahli-ahli keluarga dan saudara mara Puan Alka, semua mereka sama ada yang duduk di atas katil atau duduk di atas lantai. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau syaitan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Pendeta baca dari Wahyu 12 ayat 9. Tiba-tiba, bapa mertua Puan Alka yang bernama Shashipal bangun dari tempat duduknya dan terus pergi dekat bersemuka dengan pendeta lalu mengancamnya. "Mengapa kamu berkhotbah dan berbicara mengenai Yesus kepada kami?" kata bapa mertua Alka dengan garangnya. "Saya adalah orang yang paling kuat di dunia." Pendeta Samson merasa bahwa syaitan sedang menakut-nakutkan dia. Lalu dia ingat ayat dalam kitab suci pada 1 Yohanes 4 ayat 4.
kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jangan takut. Pendeta beritahu para pendengar dalam rumah. Mari kita berlutut dan berdoa. Ince Shashipal enggan berlutut, tetapi terus berteriak. Pendeta Samson kemudian letak tangan kanannya pada kepala Ince Shashipal dan terus pandang pada kedua matanya. Kamu syaitan sudah kalah dengan kematian Yesus pada kayu salib, kata pendeta. Saya sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Kamu syaitan tiada kuasa atas aku. Kamu tiada kuasa atas kawan-kawan ini yang sedang berdoa dengan aku. Yesus Kristus sedang berada dengan saya dan semua yang ada di sini. Roh Kudus Tuhan sudah datang untuk mengalahkan kamu syaitan. Dalam nama Yesus Kristus dan dengan kuasa darahnya, saya menuntut kuasa itu dan menegur kamu sekeras-kerasnya syaitan. Dalam nama Yesus Kristus, keluar dari orang ini dan jangan kembali lagi. Tiba-tiba Ince Shashipal dengan lemahnya terus berlutut. Bercakap dengan perlahan-lahan dan tenang, orang tua itu pun bercakap lagi. Terima kasih Yesus. Setan pun keluar dari saya. Amin, puji Tuhan, kata pendeta Samson dan terus ajak semua yang berada di dalam bilik menyanyi lagu pujian kepada Tuhan. God is so good. Seminggu kemudian, pendeta Samson pun terus adakan pelajaran kitab suci dengan kumpulan yang sama. Dan kali ini, pendeta sedang membaca dari Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kerana mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Semasa pendeta sedang membaca ayat kitab suci itu, tiba-tiba John surrender, anak Puan Elka yang berumur 16 tahun tiba-tiba mengaum seperti singa. Kemudian John merengkan seperti keledai, menyalak seperti anjing dan mendesir seperti ular. Saya tidak mau pastor datang ke rumah kami dan berdoa di rumah kami, kata John surrender. Jangan bercakap nama Yesus di rumah kami. Pendeta Simpson kemudian sadar bahwa syaitan yang sama sudah datang semula seperti minggu yang lepas. Dan mungkin hari ini syaitan datang dengan lebih ramai lagi. Jangan takut semua, kata pendeta. Mari kita berpuasa mulai pagi esok selama 3 hari dan kita berdoa kepada Tuhan sepanjang masa semampu-mampunya kita. Keluarga Puan Alka berpuasa dari makan dan minum pada siang hari selama 3 hari. Di samping itu, setiap ahli keluarga pun berdoa setiap kali kepada Tuhan. Pada hari yang ketiga, pendeta pun datang lagi ke rumah Puan Alka pada sebelah petangnya untuk mengadakan pembelajaran kitab suci. Pada masa itu, John pun ikut serta belajar, berdoa bersama dengan berlutut. John tidak lagi membuat perkara-perkara yang ganjil seperti mengaum, merenghan, menyalak, dan mendesir. Semasa berdoa berlutut, John mohon pendeta pegang kepalanya dan memohon pendeta berdoa untuk dia, guna nama Yesus dan dalam nama Yesus. Pendeta, tolong berdoa untuk saya, kata John. Saya merasa lemah dan hati saya berat. Kepala saya pening dan berpusing-pusing. Pendeta Samson pun berdoa khas untuk John. Selepas didoakan, John tidak lagi buat perkara-perkara yang ganjil
dengan mengeluarkan bunyi-bunyi binatang. Tetapi semua itu bukan perkara yang terakhir bagi keluarga Puan Alka. Pada minggu yang seterusnya, semasa sesi pembelajaran kitab suci masuk minggu yang ketiga, Pendeta Samson pun baca lagi Alkitab pada Efesus 6 ayat 10 hingga 18. Pendeta menerangkan bahwa ayat ini adalah untuk senjata melawan kuasa iblis dan syaitan. Semasa pendeta baca ayat-ayat pada Efesus 6 ayat 10 hingga 18, suami Puan Alka yang bernama Surinder menoleh kepada anaknya John dan meraung dengan kuat, "Di manakah syaitan-syaitan yang merasuk kamu dulu? Tidak ada syaitan dalam kamu lagi, tetapi mereka berada dalam saya sekarang." Pendeta Samson menjemput semua ahli keluarga Encik Surinder berlutut dan pendeta pun menyampaikan doa. Kali ini semua ahli keluarga berpegang tangan sementara pendeta meletak tangannya pada kepala Encik Surinder. Selepas berdoa, pendeta pun jemput semua ahli keluarga membuka buku Alkitab mereka pada Mazmur 23 dan Mazmur 91. Ini adalah peluang terakhir untuk syaitan pada keluarga kamu, kata pendeta. Mari kita baca sama-sama Mazmur 23 dan Mazmur 91 dengan kuat. Selepas membaca kedua-dua bab Mazmur itu, pendeta pun menuntun ahli keluarga menyanyi lagu When Jesus is in the Family, Happy Happy Home. Encik Surinder pun ikut sama menyanyi. Syaitan dan iblis pun keluar dan meninggalkan Encik Surinder dan semua ahli keluarganya. Syaitan dan iblis tidak pernah lagi mengganggu mereka. Puan Alka, suaminya Encik Surinder, dan anak-anak mereka telah menempuhi perjalanan hidup yang lama dan berliku-liku dari kehidupan lama mereka kepada kehidupan baru, yaitu kehidupan yang berpusat kepada Yesus. Sekarang pada tahun 2020 ini, keluarga Puan Alka masih lagi belajar mengenai kasih karunia dan kebenaran pada Yesus Kristus. Mohon berdoa untuk saya, keluarga saya, anak-anak saya, dan semua ahli keluarga saya sendiri dan keluarga mertua saya, khasnya untuk emak saya, untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka, kata Puan Alka. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 sedunia suku keempat tahun 2020 akan digunakan untuk membina sebuah gereja baru di Bandar Amritsar, India, di mana keluarga Puan Alka tinggal. Yang besar lagi untuk mengganti gereja lama yang sudah usang dan terlalu padat untuk menampung anggota yang semakin ramai setiap Sabat. Terima kasih dan selamat Hari Sabat. Selamat pagi dan selamat Hari Sabat kanak-kanak. Saya Aunty Yvonne. Cerita Alkitab kita hari ini adalah cerita perumpamaan Yesus tentang sesuatu pesta yang besar. Tahukah kamu bahwa kita akan menghadiri suatu pesta besar di syurga nanti? Ayat hafalan kita hari ini adalah berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Lukas 14 ayat 15. Mesej hari ini berbunyi, Yesus menjemput kita untuk bersama-samanya di syurga. Pelajaran Alkitab hari ini telah disediakan oleh Aunty Winnie dari pelayanan kanak-kanak Gereja Segandar yang bertajuk Perumpamaan Perayaan Besar-besaran. Mari kita menonton.
Bersenina rasa dari pelayanan kanak-kanak gereja Sikandar. Pelajaran ke-8 sahabat ini bertajuk Perumpamaan Perayaan Besar-besaran. Yesus menceritakan tentang seorang kaya yang menyediakan satu jamuan atau pesta. Sudahkah kamu selesai menjemput para tetamu kita? Tanya tuan rumah kepada hambanya. Sudah, tuan, jawabnya. Terima kasih, saya sentiasa mempercayai kamu untuk mengurusnya. Tuan rumah itu sudah merancang satu pesta besar-besaran untuk sahabat-sahabatnya. Mereka telah dijemput awal lagi. Apabila pesta itu sudah setia, hambanya disuruh menjemput mereka untuk memberitahukan bahwa sudah tiba masanya untuk datang. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah memberi datang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu dan kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu bukalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah semua jalan dan lintasan dan bacalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Hari ini Yesus sedang merancang suatu pesta istimewa dan dia menjemput kamu semua. Ramai orang dalam cerita ini memberikan alasan untuk tidak datang. Mereka membiarkan perkara lain lebih penting daripada persahabatan mereka. Dan oleh kerana mereka terlalu sibuk dengan berbagai perkara, mereka menolak penjemputan itu. Terima kasih kepada Aunty Winnie dari pelayanan kanak-kanak gereja Segandar kerana telah menyediakan pelajaran Alkitab kanak-kanak kita hari ini. Yesus menceritakan cerita ini untuk menolong kita memahami tentang jemputan keselamatannya dan tinggal bersama-samanya di syurga. Ingat kepada mesej kita? Mari kita sebutkannya bersama-sama. Yesus menjemput kita untuk bersama-samanya di syurga. Ayat hafalan kita hari ini ialah, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Lukas 14 ayat 15. Yesus mengundang kamu untuk tinggal bersama-samanya di syurga. Tuhan telah menyediakan jamuan untuk kamu di kerajaan syurga. Tuhan mahu semua orang untuk menerima undangannya dan berada di sana bersamanya. Sampai di sini sahaja pelajaran Alkitab kanak-kanak kita hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi dan selamat hari Sabat, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Kristus. Bersua sekali lagi kita di dalam ringkasan pelajaran Cornerstone yang ke-8 yang bertajuk Kesaksian Penuh Risiko yang terdapat di dalam buku Nehemia 2 ayat 1
hingga yang ke-12. Saudara-saudari, melalui ringkasan pelajaran Cornerstone yang ke-8, kita ketahui bahwa komunikasi Nehemia dengan Tuhan mendorong dia untuk melibatkan diri dia secara aktif dalam penyelesaian masalah yang berlaku di kota Yerusalem. Doa penuh keprihatinan bagi bangsanya diakhiri dengan suatu permohonan yang spesifik. Dia mengatakan bahwa biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Melalui pergumulannya selama 3 ataupun 4 bulan, saudara-saudari, setelah menerima berita daripada Hanani, Nehemia dipanggil dan diyakinkan oleh Tuhan bahwa ia sendirilah yang harus bekerja untuk menyelesaikan masalah di Yerusalem. Nehemia yang harus memberanikan diri untuk berbicara kepada raja akan masalah yang mereka hadapi di Yerusalem. Meskipun dia berasa takut, namun dia sadar bahwa Tuhan berdaulat dan sanggup mempengaruhi hati orang yang tidak beriman dan menjawab doa agar ia dapat belas kasihan daripada raja tersebut. Nah, setelah mendapat perhatian raja, karena mukanya yang muram, Nehemia memberitahukan masalahnya. Ia tetap sadar bahwa ia sangat memerlukan Tuhan yang terbukti di dalam doanya yang dipanjatkannya di dalam detik-detik akhir. Ketika Nehemia selesai berdoa, raja mempertanyakan Nehemia, "Jadi apa yang kau inginkan?" Sungguh luar biasa sekali ketika Tuhan menjawab doanya ketika itu. Nehemia sadar pada saat itu Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup baginya. Tiada suatu hal pun yang mustahil bagi Tuhan. Yang sangat mengesankan ketika Nehemia menjawab soalan raja itu, ia penuh dengan persiapan yang matang. Seperti dia juga menghiraukan tentang keamanan dalam perjalanannya, keperluan akan kayu untuk pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, tembok kota, dan rumahnya sendiri. Keperluan-keperluan yang telah digumuli dalam doa selama beberapa bulan disampaikan Nehemia kepada raja yang dapat dipakai sebagai alat Tuhan semesta langit untuk memenuhi keperluannya. Sungguh di sini kita melihat Nehemia memang mengandalkan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Namun itu tidak membuatkan dia menggunakan akal dan pikirannya. Namun ini tidak membuatkan dia tidak menggunakan akal dan pikirannya. Justru kedaulatan Allah, kedaulatan Tuhan tidak dipakai secara alasan untuk bersikap malas dan lalai dalam mengadakan persiapan yang teliti. Itu kita pelajari daripada Nehemia. Nah, kesimpulan bagi ringkasan Cornerstone kita yang ke-8 mengajarkan kita tentang teladan indah daripada Nehemia. Ketika dia berhadapan dengan pergumulan di dalam kepimpinannya, pertama kali dia berdoa kepada Tuhan yang mengajarkan kita bukan sahaja iman, tetapi kebergantungan kita kepada Tuhan. Kedua, ketika Tuhan menjawab doanya, Nehemia siap bekerja untuk mengerjakan permohonannya. Yang ketiga, akhir sekali, bagi Tuhan tiada yang mustahil, karena Dia pasti membuka pintu-pintu yang tertutup. Semoga Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Sabat. Selamat Sabat kepada kita semua. Bertemu kita sekali lagi dalam acara kebaktian online. Sabat ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-8, yaitu pendidikan dan penebusan. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dalam buku 2 Timotius 3:16 mengatakan, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Alkitab menceritakan kisah umat manusia dari sudut pandang Allah. Dalam Alkitab kita melihat bagaimana Allah
mendidik umatnya, mengajar mereka tentang kasih karunia-Nya dan rancangannya untuk menebus mereka. Ada 5 poin yang akan kita lihat pada sabat ini, yaitu yang pertama, menurut gambar Allah. Yang kedua, Yesus sebagai guru. Yang ketiga, Musa dan para nabi. Yang keempat, lelaki dan wanita bijaksana. Dan yang terakhir yaitu Roh Kudus sebagai guru. Kita lihat poin yang pertama, menurut gambar Allah. Dalam buku Kejadian 5 ayat 1 mengatakan, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi yang diciptakan menurut gambar Allah. Dalam buku Kejadian 1 ayat 27 mengatakan di sini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Adam dan Hawa seharusnya meneruskan gambar ini kepada keturunan mereka. Namun demikian dosa membuat anak-anak mereka dilahirkan menurut rupa dan gambarnya, dan bukan dalam rupa Allah. Dalam buku Kejadian 5 ayat yang ketiga dia mengatakan di sini, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Gambar Allah secara bertahap telah menyimpang pada setiap generasi manusia. Tujuan pendidikan Allah adalah untuk mengembalikan gambarnya dalam diri kita melalui rencana penebusan. Rencana ini mencakup seluruh sejarah manusia, sejak dosa masuk ke dunia hingga ciptaan baru, termasuk inkarnasi Yesus. Kita akan terus mempelajari rencana penebusan ini untuk selamanya. Jadi Tuhan menggunakan rencana penebusan, yaitu dengan Yesus, untuk mengembalikan kemuliaannya ataupun gambar rupa Allah itu kepada bentuk asal manusia. Pena Inspirasi mengatakan untuk memulihkan pada manusia citra khaliknya, untuk mengembalikan kepada kesempurnaan di mana ia diciptakan, untuk meningkatkan perkembangan tubuh, pikiran dan jiwa, sehingga maksud ilahi dalam menciptakannya dapat diwujudkan. Inilah pekerjaan penebusan itu. Inilah tujuan pendidikan, tujuan besar kehidupan. Lalu kita meneruskan kepada poin yang kedua, yaitu Yesus sebagai guru. Dalam buku Yohanes 3 ayat 2 mengatakan, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Dalam buku Yesaya 11 ayat 1 hingga 9 berisi nubuatan mengejutkan tentang Mesias, tentang Yesus. Dalam pasal ini Yesus diperkenalkan sebagai guru. Menurut pasal ini Yesus memiliki roh hikmat dan pengertian. Ia mengatakan juga bahwa Yesus memiliki roh nasihat. Yesus memiliki roh akal budi. Yesus menghakimi dalam kebenaran, dan Yesus mengadili tanpa membeda-bedakan. Sini dia mengatakan ini akan menjadi hasil akhir dari pekerjaannya sebagai guru. Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Nikodemus adalah salah satu orang pertama yang mengakui Yesus sebagai guru atau rabi. Yesus menjelaskan kepadanya bahwa karunia mengajarnya adalah pemberian daripada Allah. Allah mempersiapkan para guru untuk melaksanakan pekerjaannya. Poin yang ketiga, Musa dan para nabi. Dalam buku Lukas 16 ayat 29 mengatakan, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Dalam ayat hafalan kita pada hari ini, dia mengatakan, Paulus memperkenalkan Alkitab kepada Timotius sebagai buku pegangan terbaik yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setiap bagiannya memiliki sesuatu yang dapat kita pelajari. Daripada perjanjian lama kepada perjanjian baru, pertama sekali kita akan melihat ke dalam 5 kitab Musa. Dia mengajarkan bagaimana untuk hidup sesuai dengan rencana Allah.
Dan buku yang seterusnya, Nabi Permulaan, mengajarkan bagaimana Israel dapat mempraktikkannya. Nabi yang selanjutnya, kesalahan Israel dan bagaimana mencegahnya. Dan dalam buku tulisan-tulisan, contoh praktikal pendidikan yang baik dan buruk. Dalam Perjanjian Baru terdapat pada buku-buku sejarah, berisi banyak bahan pendidikan menjelaskan bagaimana mengajarkannya. Dan dalam tulisan Paulus dan tulisan lainnya, ia mengatakan penerapan praktikal dari ajaran-ajaran yang terdapat dalam tulisan tersebut. Dan yang terakhir sekali, buku Wahyu menyatakan gambaran tentang perkembangan pendidikan dan tujuan akhirnya. Pena Inspirasi mengatakan Alkitab adalah buku pelajaran dan harus digali dengan tekun. Tidak seperti kita membaca sebuah buku pada umumnya. Bagi kita, buku itulah yang memenuhi kerinduan jiwa kita. Buku ini akan membuat orang yang mempelajari dan mematuhinya berhikmat untuk keselamatan. Mari kita lihat kepada poin yang keempat, yaitu lelaki dan wanita bijaksana. Istilah untuk sekolah, pelajaran dan pendidikan jelas boleh difahami pada zaman kita. Tetapi kata-kata itu tidak umum dalam Alkitab. Terdapat satu kata, yaitu kebijaksanaan, yang jauh lebih umum. Contohnya, Perjanjian Lama menyebut tentang lelaki dan wanita yang bijaksana. Dan ada banyak tokoh dalam Alkitab yang hidup dengan cara yang bertanggung jawab dan bekerja untuk menolong orang lain. Beberapa daripada mereka adalah Yusuf, Aholiab, Daud, Ethan, Ahitofel, Husai, Agur, Lemuel, Gamaliel, dan Paulus. Tidak diragukan lagi yang paling menonjol dari mereka adalah Salomo. Dia menulis tentang tumbuhan dan hewan dan menyusun peribahasa dan lagunya. Tulisannya menjelaskan bagaimana membuat semua pengetahuan menjadi perbuatan, yaitu dengan memiliki hikmat. Di sini dia mengatakan, menurut Alkitab, kebijaksanaan adalah sama seperti pendidikan kita sekarang. Ia adalah sesuatu yang dipelajari seseorang daripada ibu bapa dan guru, terutama ketika masih muda. Tetapi sebenarnya seseorang itu mengumpulkan kebijaksanaan sepanjang hidup. Kedua, kebijaksanaan pada amnya mempunyai sudut praktikalnya. Contohnya, belajarlah dari semut yang mengumpulkan makanan pada musim panas agar cukup untuk musim sejuk, seperti terdapat dalam buku Amsal 6 ayat 6 hingga 8. Namun kebijaksanaan bukan hanya praktikal. Ia juga memiliki sudut teorinya karena ia bermula dengan iman kepada Tuhan dan mengikuti suatu prinsip asas tertentu. Kebijaksanaan menolong kita menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan untuk kepentingan orang lain, dan juga membantu melindungi kita dari musibah. Akhir sekali, seperti halnya dengan pendidikan hari ini, kebijaksanaan tidak menjawab semua pertanyaan yang mungkin kita ajukan, tetapi memungkinkan kita untuk merasa puas dengan apa yang kita tahu sambil terus mencari apa yang masih belum diketahui, dan hal itu merupakan satu pendirian yang baik, dan darinya kita boleh belajar mengenal Tuhan dan mempercayai karunia kasih-Nya. Menurut Yeremia 18 ayat 18 mengatakan, peranan guru yang bijaksana dianggap setara dengan peranan imam dan nabi. Ketiga-tiganya menyampaikan message dari Tuhan kepada umatnya dalam bentuk ajaran dalam hukum, nasihat pendidikan, dan pesanan khusus dari Tuhan. Salomo mendorong kita untuk mengejar hikmat dan menggunakannya untuk mengajar orang lain. Melalui cara ini kita akan menjadi duta yang akan Tuhan gunakan untuk mengajar umatnya. Seperti terdapat dalam buku Amsal 9 ayat 9 dan 10, di sini dia mengatakan, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Poin yang terakhir yang akan kita pelajari adalah Roh Kudus sebagai guru. Dalam buku Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sebelum Yesus naik ke surga, Ia berjanji bahwa Ia akan mengirimkan Roh Kudus untuk melanjutkan pekerjaan mengajarnya. Ia menuntun kita kepada semua kebenaran dan mengajari kita apa yang harus kita katakan, bila dan bagaimana cara melakukannya. Pendidikannya tidak bergantung pada hikmat manusia, bukan dari dunia ini, tetapi atas kekuatan Allah. Roh Kudus dapat mengajari kita hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Seberapa tinggikah pendidikan tersebut? Seberapa banyakkah pengetahuan yang akan diperoleh mereka yang dibimbing oleh Roh Kudus? Ingat, semua hal yang tersembunyi dalam diri Allah akan diajarkan oleh Roh Kudus kepada kita. Inilah pelajaran yang tinggi yang kita tidak dapat daripada dunia, tetapi daripada Tuhan. Pena Inspirasi sebagai kesimpulannya mengatakan, orang muda harus menjadi para pelajar untuk dunia akan datang. Ketekunan dalam memperoleh pengetahuan dikendalikan oleh rasa hormat dan kasih akan Allah akan memberi mereka kekuatan yang meningkat untuk kebaikan dalam hidup ini. Dan mereka yang telah menggunakan hak istimewa mereka untuk memperoleh pencapaian tertinggi ini akan meraih pencapaian berharga ini untuk mereka bawa ke dalam kehidupan di masa depan. Mereka telah mencari dan memperoleh sesuatu yang tidak dapat binasa. Semoga Tuhan memberkati kita dan semoga kita terus belajar firman Tuhan supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan lebih dalam dan mengajarkannya kepada generasi yang baru. Tuhan memberkati. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey, that we and learn His patient ways, keeping the Sabbath holy in all our days. Selamat Sabat dan bertemu lagi dalam sesi kebaktian kedua. Sebelum kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Sabat Dusit, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan dan perpuluhan kita yang akan dipimpin oleh Pastor Willy Rojo. Mari kita berdoa untuk persembahan dan perpuluhan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, kami panjatkan syukur oleh kerana berkat dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami pada 6 hari yang sudah lalu. Engkau telah memimpin menjaga kami, Engkau menaungi kami daripada segala sesuatu yang kami kerjakan, dan juga menjauhi kami daripada segala godaan setan iblis Tuhan. Pada Sabat yang suci ini Tuhan, meskipun kami melaksanakan kebaktian online, biarlah Engkau memberkati kami. Bapa, pada saat ini kami telah mengembalikan persembahan dan perpuluhan. Kami panjatkan syukur oleh kerana berkat yang Kau telah berikan kepada kami, dan biarlah Engkau memberkati persembahan dan perpuluhan ini Tuhan, akan menjadi berkat untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di seluruh dunia Tuhan. Jagailah kami Tuhan untuk hari-hari dan minggu yang seterusnya, dan lindungi kami dari segala jenis sesuatu yang tidak kami ingini, terlebih lagi dari godaan setan yang selalu mengacau serta menyesatkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Sabat saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kiranya menyertai saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dan apa kabar saudaraku? Semoga saudara semua terpelihara dan sehat-sehat selalu walaupun di masa-masa yang sulit hari ini.
Saya percaya dengan pertolongan Tuhan kita boleh terjaga, terpelihara, dan kiranya hidup kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, masalah yang sering kali membuat kita khawatir, lemah, dan boleh menyebabkan kita mengalami tekanan. Kita berusaha dengan segala kekuatan, daya dan cara untuk menyelesaikan masalah hidup yang dihadapi dengan fikiran logik serta jalan yang dianggap paling tepat dan sesuai. Sehingga suatu masa di mana kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan hidup yang kita alami. Kita merasa mustahil dapat jalan keluar. Kemudian merasa kecewa kepada Tuhan karena tidak mendapat penyelesaian dan pertolongan atas masalah hidup yang kita alami. Dunia mungkin boleh menawarkan banyak hal yang membuat kita bahagia. Namun seringkali kita merasakan hanya sesaat. Setiba di rumah atau saat kita sendirian, hati kita kembali gelisah. Kebimbangan dan kekhawatiran mulai bermunculan. Ketakutan menjadi bayang-bayang. Hidup yang tenang tidak akan kita dapatkan di dunia ini. Pertanyaannya saudara, apakah Tuhan tidak peduli akan kebimbangan kita dan tidak mendengar doa kita? Saudara-saudari, judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi ini ialah Mengapa Engkau Bimbang? Mari kita lihat di dalam Matius 14 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Segera Yesus menghulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui, peristiwa ini berlaku semasa di danau ketika murid-murid Yesus menyeberangi ke Kapernaum. Suatu topan yang dahsyat telah menghantam mereka. Mereka tidak bersedia menghadapinya. Itu suatu yang tajam karena hari yang baru lalu sangat cerah dan waktu topan memukul mereka menjadi sangat ketakutan. Setiap orang berusaha agar perahu itu tidak tenggelam dan kini mereka dihanyutkan semakin jauh dari tujuan mereka. Sehingga pukul 4 dini hari mereka mendayung. Akhirnya mereka keletihan, kepasrahan dan menyerah akan untuk binasa. Di dalam topan dan kegelapan malam telah mengajar mereka suatu keadaan bahwa perlunya kehadiran Tuhan mereka. Yesus tidak melupakan mereka. Sang penjaga itu berdiri di pantai melihat orang-orang yang ketakutan itu bergumul melawan taufan. Tiada sekelip mata pun perhatiannya lepas dari murid-muridnya. Dengan perhatian yang penuh matanya mengikuti perahu yang diombang-ambingkan taufan dan penumpang-penumpang yang sangat berharga itu. Karena orang-orang ini yang akan menjadi terang dunia. Seperti seorang ibu dengan penuh kasih sayang memperhatikan anaknya, demikian pula Tuhan yang penuh kasih sayang memperhatikan murid-muridnya pada ketika itu. Apabila hati mereka ditundukkan, cita-cita mereka yang tidak suci itu dipadamkan serta dengan kerendahan hati mereka berdoa memohon pertolongan, maka pertolongan pun diberikan kepada mereka. Pada saat mereka merasa bahwa mereka akan binasa, suatu terang menampakkan sesusuk tubuh yang aneh berjalan di atas air menghampiri mereka. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa itulah Yesus. Seseorang yang telah datang untuk menolong mereka dianggap sebagai musuh. Kengerian telah menguasai mereka. Mata ditujukan pada pemandangan orang yang sedang berjalan di atas ombak
air danau yang sedang bergelora itu. Mereka kira susuk tubuh itu adalah hantu yang akan membinasakan mereka. Maka berteriaklah mereka karena sangat ketakutan. Yesus berjalan terus seakan-akan hendak melewati mereka. Tetapi mereka mengenal Dia dan berserulah mereka meminta pertolongan daripadanya. Guru yang mereka kasihi itu berpaling. Suaranya menghilangkan perasaan takut mereka. Dan dia mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Segera setelah mereka yakin, Petrus sangat bersuka dengan perasaan seolah-olah tidak percaya betul. Ia berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air," kata Petrus. Dan Yesus menjawab, "Datanglah." Dengan memandang kepada Yesus, Petrus berjalan dengan selamat. Tetapi di saat perasaan kesombongannya muncul, ia menoleh ke belakang kepada teman-temannya yang di dalam perahu. Pandangannya dipalingkan dari juru selamat. Angin mengamuk, ombak bergulung tinggi, datang di antara dia dan guru. Ia pun takutlah. Seketika itu pandangannya lepas dari Kristus, lalu imannya pun runtuh. Ia mulai tenggelam. Tetapi waktu gelombang mengancam nyawanya, Petrus mengangkat matanya dari air yang bergelora itu dan mengarahkan pandangannya kepada Yesus sambil berserulah ia. Katanya, "Tuhan, tolonglah aku." Dengan segera Yesus menghulurkan tangannya sambil berkata kepadanya, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Waktu perjalanan berdampingan dengan tangan Petrus dipegang oleh Tuhan, mereka naik ke dalam perahu bersama-sama. Tetapi kini Petrus menjadi tunduk dan diam. Tiada alasan baginya menyombongkan diri dan hadapan kawannya. Karena oleh kurang percaya dan kesombongannya, ia hampir kehilangan nyawa. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apabila kesusahan menimpa kita, betapa sering kita seperti Petrus, kita memandang gelombang itu, gantinya menuju mata kita pada juru selamat. Langkah-langkah kita tergelincir dan gelombang hidup kebimbangan, kekhawatiran itu menimpa jiwa kita. Yesus tidak menyuruh Petrus datang kepadanya agar ia binasa. Ia tidak memanggil kita dan memanggil Anda mengikuti Dia dan kemudian meninggalkan kita. Di dalam Yesaya 43 ayat 2 sehingga 3 mengatakan, "Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyalaan api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu." Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pertanyaan kepada kita semua pada hari ini, bagaimana menghadapi amukan taufan, kebimbangan itu agar kita dapat berjalan dengan selamat? Pertama, percaya akan kuasa Tuhan. Mazmur 42 ayat 6 mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadamu, penolongku dan Allahku." Selalu ada perbezaan di antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus dalam menjalani kehidupan. Orang percaya akan selalu kelihatannya tenang walaupun badai hidup menghantam, sementara orang yang tidak percaya akan sibuk mencari perlindungan. Orang percaya memiliki Yesus yang merupakan batu karang yang teguh. Sekalipun ombak menghantam, menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya, namun Yesus sentiasa melindunginya. Di manakah kedudukan kita saat ini?
Orang yang percaya kepada Yesus atau meragukan kuasanya? Masihkah kita khawatir atas segala hal yang sedang kita hadapi saat ini? Masihkah kita takut atau pada penyakit yang membuat hati kita kehilangan sukacita? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Percayalah kepadanya dan Dia akan melenyapkan badai kebimbangan yang berkecamuk dalam hati kita. Tuhan akan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Tuhan Yesus akan selalu berada di samping kita. Jangan bimbang. Seperti mana kisah ketika Israel berhadapan dengan jalan buntu kerana dikejar oleh Firaun dan pasukan berkudanya. Di hadapan mereka terbentang laut Teberau yang adalah sangat mustahil untuk diseberangi. Namun pada saat yang tepat, Tuhan melakukan mukjizatnya. Laut Teberau terbelah dan bangsa Israel selamat sampai ke seberang. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Oleh itu, dalam Mazmur 52 ayat 2 mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kedua, saudara, merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudari, ketika kita merenungkan firman Tuhan setiap hari dan melakukannya, ianya akan dapat membantu kita untuk menghadapi setiap permasalahan, pergumulan, kerisauan, dan kebimbangan dengan bijaksana. Adalah penting sekali untuk kita memiliki pemahaman yang benar akan Injil itu. Bila kita tidak memiliki pemahaman yang benar, kita akan mudah sekali menghadapi kekhawatiran dan kebimbangan. Efesus 4 ayat 14 mengatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Oleh itu, saudara, berdoalah memohon tuntunan kuasa Roh Kudus setiap kali Anda membaca firman-Nya, kerana Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayat 13. Namun, rajin membaca dan memahami firman-Nya tidaklah menjamin keselamatan kita. Jika kita tidak percaya dan tidak ingin melakukan perintah-perintah-Nya. Kerana itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar sahaja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 11 ayat 13. Seorang yang memiliki pemahaman yang benar terhadap Injil akan melandaskan hidupnya pada kebenaran firman Tuhan. Kerana dia percaya bahawa firman Tuhan itu bukan perkataan manusia, melainkan perkataan Tuhan itu sendiri. 1 Tesalonika 2 ayat 13 mengatakan, dan kerana itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Firman Tuhan memimpin kita untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan, asalkan kita mau percaya dan menjadi pelaku firman itu. Sebesar apapun permasalahan dan kebimbangan yang kita hadapi, ingatlah di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Jangan pernah berhenti berdoa kepadanya, karena waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Percayalah, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Oleh itu, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Roma 12 ayat 12. Yang ketiga, saudara, takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 26 mengatakan, demikian firman Tuhan.
Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Banyak sekali kekhawatiran yang tidak beralasan sehingga tidak ada gunanya. Kenapa saudara? Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ternyata takut yang benar adalah takut akan Allah yang akan memberikan ketenteraman yang besar. Jadi untuk mengalahkan kebimbangan dan kekhawatiran ini adalah perlunya perasaan takut akan Tuhan. Sebab ini yang akan memberikan perlindungan kepada kita. Bagaimana hal ini dapat terjadi, saudara? Kita ingat bahwa pekabaran di akhir zaman adalah pekabaran mengenai takut akan Tuhan. Pekabaran tersebut tertulis dalam Wahyu 14 ayat 7 yang mengatakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Takut akan Allah bukan sebarangan takut, akan tetapi menghormatinya dan mengakui akan otoritasnya. Perasaan hormat dan mengaku akan Tuhan Allah sebagai pencipta langit dan bumi akan membawa kita kepada penyembahannya. Jelaslah bahwa takut akan Allah akan memberikan ketenteraman bagi jiwa kita yang dirundung kebimbangan. Ia mempunyai rencana yang mulia bagi kita, oleh sebab itu kita tidak perlu berasa bimbang dan khawatir. Namun kita harus menyembah dan memuliakan Dia sebagai pencipta kita. Yang keempat, saudara, kita harus memiliki iman yang kuat. Kenapa? Di dalam Efesus 6 ayat 16 mengatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan segala panah api dari si jahat. Setanlah yang mendatangkan kebimbangan dalam kehidupan kita. Dalam situasi dunia yang dipenuhi penyakit dan kekacauan, sudah pastinya kita sebagai orang percaya harus memiliki iman yang kuat, yang didirikan di atas dasar batu karang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka dalam kitab Ulangan 13. Tuhan ingin supaya kita memiliki iman yang kuat. Di dalam kisah 12 orang pengintai yang menyelidiki negeri Kanaan, 10 pengintai yang ragu-ragu berkata, mereka tidak dapat maju menyerang bangsa itu kerana mereka nampaknya lebih kuat daripada mereka. Tetapi Kaleb dan Yosua melihat sesuatu yang berbeda. Mereka menyaksikan betapa luar biasanya berkat yang Tuhan janjikan. Mereka percaya Tuhan akan menggenapi janjinya, namun akan untuk memberikan Kanaan kepada bangsa Israel. Namun kerana lebih terpengaruh oleh 10 pengintai yang membawa perkabaran yang negatif, segenap umat Israel bersungut-sungut dan mereka berputus asa. Mereka menolak dan hilang percaya kepada janji Allah. Saudara-saudari, Tuhan ingin kita memiliki iman yang kuat seperti Kaleb dan Yosua, percaya akan janji dan pernyataannya. Percayalah bahwa Dia pasti menepati janjinya. Iman menjadikan kita memandang sebuah keadaan secara berbeza, saudara. Tidak takut, tidak khawatir, tidak bimbang untuk menghadapi tantangan. Justru mendapat lihat hal positif di sebalik cabaran atau tantangan. Iman mendatangkan mujizat. Mazmur 23 ayat 1 sehingga 3 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh kerana namanya. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus pada saat ini, saat kita memutuskan untuk mencari jalan keluar dari kebingungan dan kekhawatiran kepada orang-orang di dunia ini, kita malah terjerumus ke dalam dosa. Datanglah kepada Tuhan Yesus melalui doa saat kita merasakan tiada jalan terbuka di hadapan kita. Mungkin ada juga di antara kita yang saat ini sedang membuat sebuah keputusan yang sangat sukar
Tuhanlah jawapan yang tepat. Tuhan akan menopang kita untuk berjalan di jalannya yang baik. Berdoalah bukan hanya pada saat kita memerlukan segala sesuatu, tetapi berdoalah kepada Tuhan setiap saat untuk membangunkan keintiman dengan Tuhan. Kerana di dalam Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudari yang dikasihi, pada pagi ini, kesimpulan pada pagi ini, sebagai manusia berdosa, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di hadapan kita. Tetapi marilah kita tetap melangkah maju dengan memandang selalu kepada Yesus Sang Juru Selamat kita. Marilah kita pelihara iman percaya kita, sehingga saat angin badai datang menerpa, kita tidak tenggelam oleh kebimbangan kita. Ingatlah, kebimbangan hanya akan melemahkan iman kita. Oleh itu, tetaplah memandang kepadanya dan janganlah ragu-ragu untuk terus melangkah maju, kerana apabila kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka Dia akan menopang kita untuk terus melangkah bahkan di tengah badai sekalipun. Mari bebaskan diri dari belenggu kebimbangan dan serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena Dia sanggup, bahkan lebih dari sanggup untuk memelihara kita. Terima kasih. Selamat hari Sabat. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh girang, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami sudah mendengar dan belajar firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kami menghadapi taufan kehidupan di dalam dunia yang bergelora ini. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mengendalikan sepenuhnya kehidupan kami di dunia yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan, dan berkati semua kami yang telah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan akhirnya kami dapat mengaplikasikan segala firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji, termulialah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan di atas kebaikan dan kemurahan Tuhan pada saat ini. Semua ini kami doakan dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada kita semua yang sudah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini, dan semoga kita bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati.